Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kembali lagi bersama gua Jajang. Kali ini gua bakal bahas film yang bakal bikin kita bernostalgia. Bercerita tentang 4 anak yang memasuki dunia fantasi bernama Narnia. Film ini berjudul The Chronicle of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Sebelum memulai, gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat lo yang tidak suka spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Oke, kita mulai saja. Ambil posisi yang nyaman, gunakan sabuk pengaman, dan jangan lupa untuk angkatin jemuran. Oke, kita mulai film The Chronicle of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe ini. Here we go. Film dibuka dengan 4 orang anak kecil bernama Pete, Edmund, Susan, dan juga Lucy yang sedang berada di medan perang. Di sini mereka berusaha bersembunyi dari serangan tentara Jerman di sebuah bunker. Setelah itu beberapa hari berselang, mereka pun diminta untuk mengungsi oleh ibunya ke tempat yang aman. Mereka pun berpelukan dan pergi menaiki kereta. Di sini Edmund sangat merindukan ayahnya yang sedang berperang. Maka dari itu ia tidak begitu menghargai Pete sebagai kakaknya yang memainkan peran sebagai role ayah. Mereka pun sampai ke tempat tujuan dan dijemput oleh noni-noni yang mengendarai kereta kencana. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di sebuah rumah megah yang diisi oleh seorang profesor dan asistennya, alias noni-noni tersebut. Asisten ini meminta kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh seperti ribut-ribut atau berlarian ke sana kemari. Mereka pun mematuhi hal tersebut dan mereka pun tinggal di situ untuk beberapa saat yang tidak diketahui sampai kapan. Beberapa waktu pun berselang dan mereka pun mulai merasa bosan. Akhirnya di sini mereka pun mulai mencoba berbagai macam permainan. Di sini muncul ide untuk bermain petak umpet atau ucing sumput, dan di sini Pete pun mulai menjaga dan Edmund, Susan, dan juga Lucy mulai mencari tempat bersembunyi. Di sini Susan dan Edmund telah berhasil mendapatkan tempat bersembunyinya. Tinggal Lucy yang belum mendapatkannya. Lucy pun memasuki sebuah ruangan dan ia melihat sebuah lemari yang tertutup oleh kain. Lucy pun memasuki ruangan tersebut dan membuka kain tersebut dan ia pun memasuki lemari tersebut. Ia pun perlahan-lahan memasuki lemari tersebut dan tak disangka tiba-tiba ia berada di sebuah tempat asing yang diselimuti oleh salju. Lucy pun terlihat senang dan bermain-main melihat salju tersebut. Lalu di sini pun ia melihat sebuah lampu. Namun tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki yang sedikit aneh. Di sini pun ia tidak sengaja berpapasan dengan sosok manusia setengah kambing alias faun. Di sini Lucy pun sedikit takut, namun akhirnya ia pun berkenalan dengan faun tersebut. Faun tersebut memiliki nama Mr. Tumnus. Mr. Tumnus menanyakan apa yang ia lakukan di Narnia. Tempat tersebut memiliki nama Narnia. Di sini Mr. Tumnus melihat bahwa Lucy adalah manusia dan sedikit heran. Mereka pun berbincang dan mulai menjadi teman. Di sini Mr. Tumnus pun mengajak Lucy untuk ngeteh bareng di rumahnya. Sesampainya di rumah Mr. Tumnus, mereka pun mulai meminum teh tersebut dan sambil berbincang panjang lebar. Di sini Mr. Tumnus pun memainkan sebuah seruling. Dan tiba-tiba Lucy pun mengantuk dan tertidur. Mr. Tumnus pun panik dan ia pun meminta maaf. Ia mengatakan bahwa dengan meniup seruling tadi, ia pun telah menculik Lucy. Di kerajaan Narnia tersebut terdapat seorang ratu yang bernama White Witch yang sedang mencari 4 orang anak manusia yang berada di dalam ramalan. Seruling yang Mr. Tumnus tadi gunakan adalah musik untuk memanggil White Witch tersebut. Di sini Lucy pun kecewa dan ia mengira bahwa mereka adalah teman. Mr. Tumnus pun merasa bersalah dan akhirnya ia pun mengantarkan Lucy untuk pulang. Lucy dan Mr. Tumnus pun berlari menyusun hutan tersebut. Dan di sini akhirnya Lucy pun sampai dan ia pun kembali sambil berlari dan berteriak bahwa ia baik-baik saja. Ternyata
Orang-orang di sana pada bingung dan ternyata waktu di dunia Lucy tidak berubah sama sekali. Lucy pikir ia telah pergi selama berjam-jam, namun ternyata ketika kembali kakak-kakaknya yang lain masih saja memainkan permainan petak umpet. Di sini Lucy pun menceritakan semuanya dan akhirnya Peter, Susan dan juga Edmund pun mengecek lemari tersebut. Namun ternyata lemari tersebut tidak ada apa-apa. Semua kakak-kakaknya pun kesal dan tidak mempercayai Lucy. Lalu di sini mereka pun berdebat dan semua pun menjadi semakin buruk. Malam hari pun tiba dan Lucy terbangun dan kembali memasuki lemari tersebut. Di sini Edmund pun mengikuti Lucy dan ia pun memasuki lemari tersebut. Ia mencari Lucy di dalam lemari tersebut, namun tidak menemukan apa-apa selain hamparan hutan bersalju. Di sini tiba-tiba ia melihat kereta kencana yang dikendarai oleh manusia kerdil dan seorang ratu berpakaian serba putih. Di sini ia pun dikejar oleh manusia kerdil tersebut dan hampir dibunuh. Namun tiba-tiba ratu berpakaian serba putih itu pun menghentikannya. Dan ternyata ratu tersebut bernama White Witch. Di sini mereka pun berkenalan dan berbincang. Edmund bercerita bahwa ia sedang mencari adiknya yang bernama Lucy yang sedang bermain dengan seorang faun yang bernama Mr. Tumnus. Mendengar cerita tersebut, White Witch pun langsung merangkul Edmund dan memberikannya makanan-makanan yang enak. Di sini White Witch meminta Edmund untuk mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk berkunjung ke kastilnya. Ia dijanjikan akan menjadi raja jika hal itu terjadi. Edmund pun terlihat senang dan Edmund pun berjanji akan mengantarkan saudara-saudaranya kepada White Witch. White Witch pun tersenyum dan ia pun pergi. Tak lama berselang, Lucy pun muncul dan memeluk Edmund. Di sini Lucy bercerita bahwa Mr. Tumnus baik-baik saja dan ia belum dibunuh oleh White Witch. Lucy juga mengatakan bahwa White Witch adalah ratu palsu yang sedang menguasai Narnia. Di sini Edmund pun sedikit kebingungan karena ia baru saja bertemu dengan White Witch tersebut. Mereka pun berbincang dan akhirnya kembali ke dunia mereka. Di sini mereka pun langsung membangunkan Peter dan juga Susan. Lucy menceritakan semuanya dan juga menceritakan bahwa Edmund juga berhasil ke Narnia tersebut. Namun di sini Edmund pun malah berbohong dan ia bilang bahwa ia tidak melihat Narnia sedikit pun. Lucy pun sakit hati dan akhirnya ia pun menangis dan pergi. Ketika pergi di sini Lucy pun bertemu dengan profesor yang memiliki rumah tersebut dan ia pun menangis sambil memeluknya. Profesor tersebut pun berusaha memahami Lucy. Setelahnya profesor itu pun mengajak Susan dan Peter untuk berbincang. Peter dan Susan tidak mempercayai apa yang Lucy katakan. Namun profesor tersebut meminta Peter dan juga Susan untuk mempercayai Lucy karena bisa saja apa yang dikatakan oleh Lucy adalah benar. Peter dan Susan pun kebingungan dan mereka pun mulai memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya pun tiba dan mereka pun semua bermain baseball. Di sini Edmund memukul bola dan memecahkan kaca dan barang-barang antik yang ada di ruangan profesor. Mereka pun panik dan mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka pun memasuki lemari yang Lucy sering bicarakan dan mereka pun perlahan masuk dan tiba-tiba mereka pun berhasil menuju Narnia. Di sini Peter dan Susan pun terlihat sangat kagum dengan Narnia. Dan di sini Peter pun memarahi Edmund dan meminta Edmund untuk meminta maaf karena telah berbohong kepada Lucy. Di sini mereka pun kebingungan karena tidak tahu harus kemana. Namun akhirnya di sini Lucy pun mengajak mereka untuk pergi ke rumah Mr. Tumnus. Namun sesampainya di rumah Mr. Tumnus, mereka pun melihat rumah yang sudah diobrak-abrik. Di sini mereka pun melihat sebuah kertas yang mengatakan bahwa Mr. Tumnus telah ditangkap oleh White Witch karena telah berteman dengan manusia. Lucy pun mengajak mereka untuk menyelamatkan Mr. Tumnus. Namun Peter dan Susan pun ketakutan dan tidak ingin berurusan lebih lanjut. Mereka pun berencana untuk pulang saja. Namun ketika hendak pulang, mereka pun bertemu dengan seekor berang-berang. Di sini berang-berang tersebut pun menyambut mereka dengan sangat baik dan memberikan sapu tangan milik Mr. Tumnus. Berang-berang tersebut pun mengenali Mr. Tumnus. Mereka pun berbincang dan akhirnya berang-berang tersebut pun mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Sesampainya di rumah, berang-berang tersebut pun menceritakan bahwa terdapat ramalan yang mengatakan akan ada 2 keturunan dari Adam dan 2 keturunan dari Hawa yang akan mengalahkan White Witch dan menyelamatkan Narnia bersama seseorang bernama Aslan.
Namun di sini mereka pun ketakutan karena mereka ingin menghindari peperangan. Mereka pun bergegas untuk pulang, namun tiba-tiba Edmund pun sudah tidak ada karena Edmund telah pergi ke istana White Witch. Mereka bertiga pun berusaha untuk mengejar Edmund, namun mereka pun dicegah oleh berang-berang tersebut. Ia mengatakan bahwa itu adalah jebakan dan mereka bertiga akan dibunuh oleh White Witch. Di sisi lain, Edmund pun memasuki istana tersebut dan ia bertemu dengan White Witch. Di sini White Witch marah karena ia tidak berhasil membawa ketiga saudaranya. Edmund pun akhirnya ditahan dan pasukan serigala pun langsung berusaha mengejar Peter, Susan, dan juga Lucy. Mereka pun berlari dan bersembunyi secepat mungkin. Di sini terdapat seekor hyena kerajaan yang berperan sebagai mata-mata dan berpihak kepada Peter, Susan, dan juga Lucy. Ia pun mengatakan bahwa Peter, Susan, dan Lucy telah pergi ke arah utara dan mengelabui pasukan serigala tersebut. Akibat hal tersebut, akhirnya mereka pun selamat. Di sisi lain, Edmund pun bertemu dengan Mr. Tumnus di penjara. Di sini mereka pun berbincang dan Mr. Tumnus senang bahwa Lucy baik-baik saja. Tidak lama berselang, Mr. Tumnus pun dibawa oleh White Witch dan ia dijadikan es oleh White Witch. Di sini Edmund pun kaget dan ia pun merasa bersalah. Setelah itu Edmund pun dibawa oleh White Witch untuk mengejar ketiga saudaranya. Di sisi lain, Peter, Susan, dan juga Lucy sedang berada di tengah-tengah salju dan tiba-tiba mereka pun mendengar kereta yang mengejarnya. Mereka pun berlari dan bersembunyi di sebuah tempat. Mereka pun ketakutan. Namun ternyata orang tersebut bukanlah penjahat. Orang tersebut adalah Santa Claus. Dan di sini Santa Claus pun memberikan senjata kepada mereka bertiga. Ia memberikan obat penyembuh dan pisau kepada Lucy, panah kepada Susan, dan yang terakhir Santa pun memberikan pedang sekaligus tameng kepada Peter. Santa pun pergi dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka pun melakukan perjalanan, namun mereka baru sadar bahwa salju akan segera menghilang. Mereka pun berusaha melewati air terjun di sana, namun tiba-tiba sekelompok serigala pasukan White Witch pun muncul dan menghalangi mereka. Di sini berang-berang pun berusaha menghadapi serigala tersebut, dan di sini Peter pun bingung karena ia tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Di sini juga tiba-tiba es di air terjun tersebut pun mencair dan Peter pun memutuskan untuk menusukkan pedangnya kepada pijakan esnya, dan mereka pun berpegangan kepada Peter. Mereka pun terombang-ambing. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil selamat dan di sini mereka pun meninggalkan mantel mereka. Mereka pun pergi menjauh dan di sisi lain White Witch pun masih mendeteksi jejak mereka. Di sini tiba-tiba seekor hyena yang berpihak pada manusia pun muncul. Ia telah berkhianat kepada White Witch. Di sini akhirnya ia pun akan dijadikan es oleh White Witch. Namun Edmund yang tidak tega akhirnya keceplosan dan menceritakan rencana yang akan dilakukan oleh Aslan dan kawan-kawan. Edmund membocorkan hal tersebut dengan harapan hyena tersebut tidak dijadikan es oleh White Witch. Edmund membocorkan bahwa Aslan sedang mempersiapkan pasukan di sebuah meja batu di Narnia sana. White Witch pun berterima kasih, namun hyena itu pun tetap dijadikan batu oleh White Witch dan Edmund pun ditampar oleh White Witch. Edmund pun menjadi semakin bersalah dan tidak tahu harus melakukan apa. Di sini Peter, Susan, dan juga Lucy pun telah sampai di tempat perkumpulan pasukan Aslan. Mereka pun bertemu dengan panglima yang berada di sana yang bernama Oreus. Dan tak lama berselang mereka pun bertemu dengan Aslan. Ternyata Aslan memiliki perawakan singa dan bisa berbicara. Semua orang pun tunduk kepadanya. Aslan pun bertanya kenapa hanya ada 3 orang. Peter menjawab bahwa Edmund telah menyerahkan diri kepada White Witch. Lalu di sini semua pasukan di sana pun mengira Edmund adalah pengkhianat. Namun Aslan pun berusaha menenangkan mereka dan tidak langsung berburuk sangka. Setelah itu Aslan pun berbincang dengan Peter dan ia mengatakan bahwa Peter adalah sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin dan ia pun ditakdirkan untuk menjadi Raja Narnia. Namun di sini Peter pun tidak merasa memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain Edmund yang berada bersama White Witch sedang menjadi sandera dan ia pun dipermalukan oleh manusia kerdil di sana.
Edmund pun sendirian di markas White Witch. Kembali ke pasukan Aslan, di sini terdapat Susan dan Lucy yang sedang berada di sungai. Di sini mereka sedang bermain, namun tiba-tiba sekelompok serigala pun muncul dan menyerang mereka. Mereka pun menaiki pohon dan berusaha menyelamatkan diri. Peter dan Aslan pun menyusul mereka dan menyelamatkan mereka. Di sini Aslan menahan semua pasukannya untuk tidak mengganggu Peter karena ini adalah pertarungannya. Di sini Peter pun hampir ciut dan ragu. Namun akhirnya Peter pun berhasil menusuk serigala tersebut dan membunuhnya. Serigala yang Aslan tangkap pun ia lepaskan agar pasukan Aslan mengetahui posisi White Witch. Pasukan Aslan yang berada di sana menguntit serigala tersebut untuk menyelamatkan Edmund. Beberapa waktu berselang, pasukan Aslan yang menguntit pun melancarkan serangan mendadak di barak White Witch dan menyelamatkan Edmund. Di sini White Witch pun marah dan bersumpah akan menghancurkan Aslan. Akhirnya Edmund pun sampai di barak Aslan. Lalu di sini ia pun berbincang dengan Aslan, dan setelah itu Edmund kembali dan berpelukan dengan semuanya. Karena perang akan segera dimulai, akhirnya mereka pun melakukan latihan bersama. Susan berlatih memanah dan Peter dan juga Edmund berlatih berkuda. Namun ketika asik-asik latihan, tiba-tiba White Witch pun muncul dan di sini White Witch meminta Edmund untuk dikembalikan. Hal ini dikarenakan terdapat perjanjian bahwa seluruh pengkhianat yang berada di Narnia itu wajib menjadi bawahan White Witch. Namun di sini Aslan pun tetap tenang. Lalu Aslan pun mengajak White Witch untuk masuk dan bernegosiasi. Semua orang pun merasa khawatir dan deg-degan dengan negosiasi tersebut. Namun tak beberapa lama berselang, White Witch dan Aslan pun keluar. Dan di sini Aslan berteriak bahwa Edmund aman dan ia akan tetap hidup. Semua pun bersorak gembira. Namun di sini Lucy melihat raut wajah Aslan yang sedikit sedih. Malam pun tiba dan Lucy pun tidak dapat tertidur. Di sini ia membangunkan Susan dan pergi keluar. Ia melihat Aslan sedang berjalan sendiri ke sebuah tempat dan mereka pun mengikuti Aslan dan menemani Aslan. Mereka pun berbincang, namun pada suatu titik Aslan pun meminta untuk berpisah dengan mereka. Di sini Aslan pun pergi sendirian di tengah ratusan pasukan White Witch. Susan dan Lucy pun masih memperhatikan Aslan dari kejauhan. Di sini Aslan pun dipermalukan dan disiksa habis-habisan. Ternyata Aslan menukarkan dirinya dengan Edmund. Aslan pun disiksa dengan berbagai macam cara. Beberapa kali ia dipermalukan dan akhirnya rambutnya pun dipotong. Lalu di akhir White Witch pun menusuk Aslan dan akhirnya ia pun mati. Lucy dan Susan pun menangis dan mereka pun mengabarkan bahwa Aslan mati menggunakan dedaunan yang ada di sana. Kabar itu pun sampai dan di sini Peter pun harus menjadi pemimpin saat perang nanti. Peter pun awalnya sempat sangat ragu, namun di sini Panglima Oreus dan Edmund meyakinkan Peter. Akhirnya Peter pun memberanikan diri dan tiba saatnya untuk berperang. Pasukan Narnia pun melihat pasukan White Witch yang begitu banyak. Meski kalah jumlah, mereka pun tetap bersemangat dan bertarung habis-habisan. Peter pun memimpin pasukan dengan sangat berani. Di sisi lain, Susan dan Lucy pun masih bersama Aslan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya mereka pun pergi untuk meninggalkan Aslan. Namun tiba-tiba meja batu itu pun terbelah. Dan di sini tiba-tiba Aslan pun hidup kembali dan mereka pun memeluk Aslan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan Aslan tidak bersalah dan ia pun dibunuh di atas meja batu tersebut. Hukum di meja batu tersebut akan membangkitkan kembali orang yang tidak bersalah. Itulah alasan mengapa Aslan dapat hidup kembali. Di sini Susan, Lucy dan juga Aslan pun bergegas pergi ke istana White Witch. Di sini mereka melihat seluruh kaumnya menjadi es, tak terkecuali dengan Mr. Tamnus. Lucy pun bersedih dan menangis. Namun tiba-tiba es di sana pun mulai mencair dan semua yang dikutuk oleh White Witch hidup kembali. Mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk memberikan bantuan kepada Peter dan kawan-kawan. Kembali pada peperangan, di sisi lain pasukan Peter pun dipaksa mundur karena mulai kalah jumlah. Di sini Panglima Oreus pun menyerang White Witch dan memojokkannya.
Namun Iris pun berhasil dibekukan dan ia pun kalah. Lalu di sini pasukan Peter pun semakin keteteran. Semua dipukul mundur oleh White Witch. Namun tiba-tiba Edmund pun terpikirkan sesuatu. Ia pun menyerang White Witch dan berhasil menghancurkan tongkat esnya. Namun setelahnya Edmund pun ditusuk dan akhirnya ia pun terjatuh. Peter pun menggila dan menyerang White Witch secara brutal. Di tengah pertarungannya tiba-tiba Aslan dan pasukannya pun muncul. Pasukan Aslan pun membantu pasukan Peter dan menaikkan moral mereka. Di sisi lain Peter dan White Witch pun masih bertarung dan kali ini Peter pun terpojok dan terjatuh. Ketika hendak ditusuk, tiba-tiba Aslan pun menerjang White Witch dan White Witch pun terjatuh dan kalah. Perang pun berhasil dimenangkan oleh pasukan Aslan. Namun di sini Edmund pun masih terluka dan di sini muncul manusia kerdil yang akan berusaha membunuh Edmund. Namun Susan berhasil memanahnya dan Edmund pun terselamatkan. Lucy, Susan, dan Peter pun menghampiri Edmund dan di sini Lucy pun mengeluarkan obat mujarabnya. Edmund pun akhirnya terselamatkan dan mereka pun merayakan kemenangannya. Setelah itu mereka pun dilantik menjadi raja dan juga ratu. Mereka pun diberikan masing-masing daerah kekuasaan. Namun di sini Peter merupakan raja yang paling atas. Mereka pun akhirnya menjalani kehidupannya sebagai raja dan juga ratu. Beberapa tahun terselang, terdapat mereka yang sedang melakukan balapan kuda. Dan di sini mereka pun tiba-tiba menemui lampu ketika pertama kali mereka masuk ke dunia Narnia. Di sini Lucy pun berlari entah kemana. Peter, Edmund, dan juga Susan pun mengikuti Lucy. Dan di sini mereka pun memasuki semak belukar. Tiba-tiba mereka pun merasakan sebuah gantungan-gantungan mantel. Mereka pun berdesakan dan tiba-tiba mereka pun keluar dari lemari tempat mereka pertama masuk ke dunia Narnia. Anehnya di sini mereka pun kembali menjadi sosok Peter, Susan, Edmund, dan juga Lucy yang masih kecil. Lalu di sini tiba-tiba profesor pun muncul dan menanyakan apa yang mereka lakukan di lemari tersebut. Mereka pun mulai menceritakan kisahnya. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Gila sih, ini film nostalgia banget ya. Buat detailnya kita bahas di review ya. Film nostalgia yang rilis di tahun 2005 ini merupakan film fantasi keluarga yang tidak boleh lu lewatkan. Film ini benar-benar membuat gua ingin kembali ke masa kecil dan menikmati masa-masa dulu ya. Alias film ini buat gua benar-benar oke banget gitu ya. Film ini juga diadaptasi dari novel berjudul sama. Ya overall buat gue udah sangat-sangat oke sih. Cuma bedanya ya, dulu gue tuh ngerasa deg-degan ketika ada action di film ini. Dan gue ngerasa itu tuh keren banget gitu. Tapi pas gue tonton lagi, pas final battle Peter versus White Witch, gue kok ngerasa agak kurang gitu ya. Kayak actingnya agak kurang aja gitu ya. Ya tapi sebenarnya cuma itu aja sih. Sejujurnya gue suka banget sama film ini. Kompor gas. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 3,4 dari 5. Sedangkan Jadar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4 dari 5. Alasannya adalah film ini benar-benar film yang tepat untuk lu anak Gen Z atau milenial yang ingin mengenang masa-masa kecil dulu gitu ya. Buat lu yang sekarang lagi sibuk kerja, lagi sibuk skripsian gitu ya, bingung sama beratnya kehidupan gitu, nonton aja film ini, worth it abis. Dan nilai moral yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah kau bersembunyi di dalam lemari. Gua Jajang pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.